Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Sari dari Fakultas Manajemen dan Bisnis, mata kuliah PPKN. Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, secara kronologis, Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Matraman yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masukan bangsa Barat. Abad ke-13, pada tahun 1227, agama Islam masuk melalui Aceh di bawah pedagang Parsi dan Gujarat. Kerajaan pertama Samudra Pasai, kemudian disusul kerajaan Islam di Pulau Jawa, di Banten, Tuban, Gresik, dan Cirebon. Abad ke-16 masuk agama Kristen yang dibawa oleh pedagang Portugis dan Belanda. Masa setelah masuknya penjajahan Belanda, melalui perdagangan bangsa Belanda membentuk VOC sebagai bentuk kongsi dagang. Reaksi yang timbul, yang pertama perlawanan di berbagai daerah seperti di Matraman, Sultan Agung, di Banten, Sultan Agung Tritayasa. Masa penjajahan Jepang. Setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, berbagai kegiatan politik ataupun rapat-rapat dilarang. Dikeluarkan pula peraturan membubarkan semua perkumpulan. Propaganda 3A Jepang, yaitu Jepang Pelindungan Asia, Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia, berkaitan dengan keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, puncak pergerakan. Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilaksanakan berabad-abad lamanya. Pergerakan 17 Agustus 1945 seperti telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa. Penjajahan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Masa 1945 sampai 1950, revolusi fisik. Masa bangsa Indonesia merebutkan memperbaiki kekuasaan terhadap penjajah. 22 Agustus 1945 terbentuknya BKR, Badan Keamanan Rakyat. 10 November 1945 perlawanan Surabaya. 25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati, mendirikan Negara Federasi Negara Indonesia Serikat. Terjadinya pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan tahun 1950 di bawah pimpinan Mr. Dr. Sumokil. Gerakan ini ingin melepas diri dari pemerintahan Republik Indonesia. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 masa Republik Indonesia Serikat. 17 Agustus 1950 diubah menjadi Negara Kesatuan. Bentuk negara ini lebih tepat mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Tahun 1950, pada tanggal 27 September, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Bendera Indonesia berkibar di samping negara lainnya. Tahun 1950 sampai 1959, masa survival. Pada masa ini kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pemberontakan yang terjadi seperti PRRI, Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia di bawah pimpinan Syarifuddin Prawinegara tahun 1958. Pemberontakan Aceh 1953, Daud Beru Aceh sebagai bagian negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar 1952. Permesta Piagam Perjuangan Semesta di Sulawesi 1958 untuk melepaskan diri dari Pem Pusat. Masa kembali UUD 1945. 1. Alasan pemikiran pemerintah kembali ke UUD 1945. 2. UUD 1945 merupakan dokumen histori atas dasar mana revolusi dimulai dan dapat digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan revolusi pada tingkat saat itu atau saat sekarang. UUD 1945 adalah cukup demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Yang keempat, UUD 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Kelima, UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan stabil selama setahun oleh karena kekuasaan DPR dibatasi, tidak dapat menjatuhkan pemerintah atau presiden kekuasaan tertinggi di tangan DPR. Kronologis penyusunan Pancasila dan UUD 1945. 17 Desember 1941, meletus Perang Pasifik. Sekutu dikalahkan oleh Jepang dengan mengebom Pearl Harbor sehingga daerah-daerah jajahan sekutu Amerika Serikat, Inggris, Belanda di Pasifikan dikuasai oleh Jepang, termasuk Indonesia. Pada 8 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Setelah itu Jepang tahu apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa dan tanah air. 28 Mei 1945, untuk memenuhi janjinya, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dokumen Ritsu Janwi. Kosake yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia demi membentuk panitia kerja. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 18 Agustus 1945, pengesahan UUD 1945 dengan keputusan sebagai berikut. Yang A. Menetapkan dalam pengesahan pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Perumusan pada tanggal 22 Juni 1945 untuk Piagam Jakarta. Yang B. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Perancang UUD pada tanggal 16 Juli 1945. Yang C. Memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Yang terakhir D. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.